Karena kan belum pernah jadi pemimpin. Dia belum pernah jadi pemimpin. Makanya dia bersungguh-sungguh mungkin dia bersungguh-sungguh dia. Makanya dia pas sama Pak Jokowi. Cocok dia. Kenapa? Mungkin apa yang dilihatnya Pak Jokowi itu yang dia mau. Makanya dia berharap juga jadi presiden biar dia bisa meneruskan pekerjaan Pak Jokowi. Mungkin lebih bagus lagi dia. Mungkin dia gerem kali lihat warga Indonesia yang susah itu. Karena dia nggak gila-gila agama. Dia konsen untuk masyarakat dia. Tengok Jerman ini. Aman, tentram, nyaman. Nggak ada preman-preman, polisinya kuat. Jerman ini polisinya kuat. Nggak bisa orang sembarang. Di sini nggak ada sembarang kriminal. Gimana ada kriminal? Di sini gelandangan juga dikasih makan. Di sini banyak pengemis-pengemis. Tapi nggak usah kan pengemis. Orang pemakai narkoba aja di sini direhabilitas. Di apa? Dikasih apa namanya? Dikasih bantuan. Bunda cantik sekarang, iya. Itu kayak Pak Anies itu. Ternyata bohong. Nipu. Gak suka aku jadinya. Tadinya aku pikir Pak Anies itu bisa kerja. Badan kerjanya nggak begitu becus, biarlah, nggak apa-apa deh. Karena dia pernah jadi gubernur. Tapi kenapa bohong? Menjatuhkan aja maunya. Jual-jual fitnah. Nggak mau aku. Udah bagus. Coba tadi dia nggak usah gitu-gitu. Nggak mau aku. Takut aku. Nggak berani aku milih dia. Takut aku. Dosa nanti. Itu penjelasan tadi itu. Ternyata WNI punya rumah. Cuman bedanya WNI itu punya rumah dinas. Ya memang rumah dinas lah. TNI ya punya rumah dinas. Nanti selama dia rumah dinas baru dia ngumpulin duit bisa beli rumah. Itu udah memang seperti itu. Bukan gak punya rumah. Hampir 80 berapa gitu. 80% TNI punya rumah dinas. Ya punya rumah dinas. Ya nanti mereka beli rumah. Ya kalau mereka belum mati gimana? Ya tinggal di situ sampai mereka mati. Sampai mereka pokoknya kalau gak salah. Kalau rumah dinas itu biasanya sampai mereka pensiun, sampai mereka meninggal. Begitu sama kayak di Medan, di Belawan, waktu Bunda di Belawan tuh. Jadi aku pernah tinggal sama uwa aku. Uwa aku ini Aurit, polisi angkatan laut ya. Dia itu udah meninggal. Tapi yang ninggalin rumah itu siapa? Uwa aku. Sama kakakku. Kenapa? Karena istrinya belum meninggal. Suaminya belum meninggal. Nah, setelah meninggal terus baru kita pindah. Tapi kalau suaminya belum meninggal, walaupun dia udah pensiun, dia tetap masih bisa tinggal di situ. Di mana tuh Bunda? Jalan Deli. Belawan Jalan Deli. Itu banyak situ. Perumahan angkatan laut. Dan di situ kebanyakan orang udah pensiun. Itu rumah dinas angkatan laut. Jadi bohong banget Anies itu. Gak mungkin apalagi TNI. Angkatan laut aja bisa apalagi TNI. Masa TNI gak dapat rumah dinas? Gak punya rumah. Terus mau tinggal di mana? Hah? Tinggal di pondok-pondok di hutan. Gak mungkin lah. Masa segitunya sih? Dari zaman dulu banyak rumah dinas. Rumah dinas TNI itu ada tuh di depan Helvetia itu. Daerah Helvetia tuh banyak tuh rumah dinas.
LP3 apalagi. Mana Kodam 1, Kodam 2. Itu kan rumah dinas di Medan itu. Komplek TNI. Itu kan rumah dinas. Masa nggak ada rumah dinas? Bohong banget itu. Iyalah. Rumah dinas dikasih untuk yang sudah berumah tangga. Yang punya anak. Yang bujang ngapain rumah dinas? Kalau pangkatnya belum tinggi. Ngapain? Mereka kan bisa tinggal rame-rame di rumah apa namanya? Bukan rumah dinas, apa namanya tuh kalau yang buat yang belum nikah tuh apa namanya? Losmen, bukan losmen, apa namanya? Medan hadir Bunda. Berak Bun. Barak Bun. Apa barak? Barak itu apa? Mes, iya. Iya. Gak mungkin. Aku baru terbuka omongan si perempuan tadi. Bener lah. Jangankan TNI yang membela negara Indonesia, yang mempertahankan tugasnya untuk membela negara Indonesia, masa nggak dapat rumah dinas? Mau bangun rumah pribadi buat mereka, nggak mungkin lah. Gila aja, mana mungkin. Terus Anies mau bangun rumah pribadi gitu untuk dinas, untuk aduh, terlalu mimpi kalau itu mah terlalu muluk-muluk. Nggak usah pikirkan rumah dinas TNI deh. Rakyat jelata yang susah dulu kau urus baru bener. Nggak usah cari muka di depan TNI lah segala macam lah. TNI udah punya rumah dinas. Polisi udah punya rumah dinas. Ya. Polisi angkatan laut udah punya rumah dinas. Itu contohnya Belawan itu. Jalan Deli banyak rumah dinas angkatan laut. Polisi banyak. TNI banyak tuh. Kodam 1, Kodam 2, Kodam 3, Kodam 1, Kodam 2. Kodam 2 di mana? Kodam 2 di daerah kilometer 15, kilometer 5, ya. Daerah mau ke Pondok Kelapa sono. Itu Kodam 2. Belakangnya rumah dinas. Terus yang di sana tuh Kodam 1, daerah Titipapan, daerah Muara Kesunggal. Itu rumah dinas. Terus mana lagi? Polisi banyak itu, polisi Aurut, polisi Airut, banyak itu di rumah dinas. Jadi nggak mungkin. Bohong untuk biar dia ini. Aku nggak mau gitu. Prabowo pun bukan nggak ada. Bunda sayang. Jam berapa di sana Bunda? Ganjar. Enggak ah. Aku nggak mau Ganjar. Tetap Prabowo. Ganjar pun lemah. Aku pingin Prabowo. Ajak lep Anies Bun. Nggak mau aku live sama Pak Anies. Datanya nggak valid. Males. Kalau Prabowo aku mau. Kok Anies nggak mau aku. Datanya nggak valid. Cari suara pakai nge-live. Apa itu? Aku nggak mau nonton live-nya dia. Nanti jadi presiden live mulu. Bilang ngejatuhin pamor. Bunda dukung siapa? Prabowo lah. Udah nggak ada pilihan lagi. Udah nggak ada pilihan. Prabowo aja udah bener. Ya, udah bener. Dah. Aku tadi mau milih Anies tapi masih ragu. Prabowo aku belum tahu siapa dia. Sekarang aku udah tahu Prabowo siapa. Ganjar aku nggak tahu. Kinerjanya aku nggak pernah lihat, nggak pernah tahu aku. Jadi aku nggak akan memilih orang yang aku nggak tahu. Ya.
Karena kita nggak begitu cepat untuk mau melihat kerja. Waktunya juga tinggal kepepet. Aku Ginanjar nggak tahu aku, ya. Tapi pimplang juga dia di capres itu. Dia pintar sih, dia pintar. Tapi fatal juga dia. Ketika ditanya kalau Pak Ganjar berapa mau nggak punya pendirian, gampang disuruh-suruh, nggak mau aku, ya. Mau diboneka-bonekan Pak Anies. Ntar jadi presiden mau yang ada di perintah-perintah dia, nggak punya prinsip dia, nggak mau aku. Ketika Pak Anies nyuruh, kalau menurut Pak Ganjar pernah mengatakan bahwa si A dengan nilai, kalau menurut Pak Ganjar berapa nilai Pak Prabowo? Kalau dia orang cerdas, orang pintar, dia akan bilang Pak Anies konteksnya beda. Itu konteksnya kita di ruangan apa? Ini ruangan publik. Kita debat capres, bisa nggak bertanya yang lain? Yang tidak menyangkut masalah perpoinan-poinan orang bekerja, nggak menilai kinerja orang lain. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Itulah keblinger. Akhirnya dia pun ikut menilai. Kan? Untuk apa dia menilai? Bukan urusan kau itu. Rakyat yang menilai kerjamu. Biar rakyat yang menilai kayak gini. Rakyat yang menilai pemimpin Jerman. Ya, lihat. Ya, aku memang nggak terlalu mengerti bahasa Jerman. Di sini memang segala macamnya semuanya teratur dan jelas. Biar rakyat yang menilai sendiri. Gak usah kau nilai kinerjanya Pak Prabowo. Gak usah kau mengasih nilai. Kecuali kerja kau udah paling becus. Kau aja masih gubernur daerah. Kau bukan jadi presiden. Belum bisa dinilai. Makanya aku paling gak suka kalau menilai satu kerjaan itu. Makanya aku gak suka kalau menilai gitu. Gak suka. Lu sama-sama mau calon pemimpin. Lu gak usah ngejatuhkan temen. Gak usah rasa lu paling benar biar lu dipilih. Ngapain? Entah kemana-mana. Bukannya visi misi yang dikeluarkan, malah menseleksi kerjaan orang. Apa itu? Kalau aku punya teman kayak gitu sekerjaan, dibilang bagaimana menurut kau penilaian kerjaan dia? Bukan kau yang nilai aku ya, bos yang nilai aku ya. Ya, bos yang tahu kinerja aku, bukan kau. Di mana-mana kamera, ya. Aku kalau udah kayak gitu, aku bilang penjilat kau. Pernah bunda kayak gitu. Dia kerja di lobby ngapain aja cuman gitu-gitu. Hei, kau bisa kerja di lobby nggak selama 9 jam? Nggak usah sok-sok paling benar kerja kau di sini ya, penjilat kau. Itu penjilat namanya, penjilat rakyat. Itu namanya penjilat rakyat. Dijilatnya rakyat itu, ya. Aku nggak mau kena jilat. Nggak mau aku kena jilat. Nggak mau aku kena jilat si Anies, nggak mau aku. Gila, nggak mau aku. Itu namanya penjilat itu. Biar jelek kita di mata bos. Kan bangsat kelakuan kayak gitu. Bangsat itu. Gak boleh kayak gitu. Biadab itu. Tuhan marah itu. Gak boleh itu. Kok ngasih-ngasih nilai pula kau. Kayak becus saja kerja kau. Kau juga pernah punya kesalahan kok. Mentang-mentang aku di lobby gitu. Di lobby kan kerjanya cuma gini-gini aja katanya. Terus bunda bilang, emang kenapa kalau kau pikir gak berat kerja di lobby? Buang sampah, ngelap meja, ngelap bangku, nyapu, bersihin yang kotor-kotor. Ya, kalau meja lagi kosong, bersihin lagi, masuk orang baru. Ya, ngelap botol-botol, ngelap tempat aqua, tempat kecap dekat mayo, ganti mayones yang baru. Kalau mayones habis, gue teriakin, mayo habis, saus tomat habis, ganti. Tiba-tiba toilet ada orang muntah, gue yang bersihin muntah orang. Tisu-tisu ingus-ingus berserakan, gue yang bersihin. Emang mau? Nggak mau orang itu. Aku kena nggak mau stres kerja di dapur, makanya aku pilih lobby. Biar dia di lobby sendiri. Tapi gue nggak stres di dapur, stres. Kadang-kadang cekcok lah gara-gara kupas bawang lah, inilah itulah. Pakai medon ini salah, ini harus begini, ini begini. Aduh, peraturan. Ini salah, harus dari sini modelnya, nggak dari sini. Sama aja, ujung-ujungnya juga terbungkus kan. Sok rapi, sok teratur, sok cari perhatian.
Nanti kok nanti lagi bos kita ditengok ada bos lagi jalan, pura-pura dia menseleksi. Ini salah ini katanya, anjing kau, gigi kau aja, urus gigi kau itu. Ya, gigi aku pakai gigi ground, ya. Tentu aku menjaga kebersihan, bodoh. Nanti dia gini-gini, ini salah ini. Kau aja nggak beres. Karena suka begitu tuh. Ada tuh teman tuh, orang mana gitu, nggak mau sebut. Ngomong gitu dia. Kamu kerja di lobi cuma ngapain katanya? Cuman ngapain kata kau? Iya katanya. Kita di sini pada stres katanya. Bukan urusan aku itu stres. Bunda langsung bilang gini. Kau baru kerja 6 bulan. Kau baru kerja 2 bulan udah kestres-stresan. Aku di McDonald 2 tahun. Di sini udah masuk 7 bulan. Kau baru 2 bulan stres. Belum 3 bulan. Belum 4 bulan. Tunggu aku buat stres. Kita kan stres di sini. Stres dari mana stres? Stres kau buat. Kalau mustres aku lebih stres dengan lobby. Kalau ada pengontrolan aku yang kena. Kau tahu itu, aku bilang. Bunda bilang. Kau bilang kau stres di dapur. Aku lebih stres. Kalau lobby itu ada pengecekan, perkontrolan dari pajak, dari apa-apa, lobby kotor apa enggak aku ditegur sama bos. Makanya lobby itu licin ku buat tiap hari, ya. Tidak ada kotoran sekecil jembut kau, ku bilang. Kau pikir gampang ngurus lobby? Hah? Mata kau harus kau pasang bahwa mata kita harus lihat bahwa meja, atas meja, sudut-sudut. Mataku ke bawah mulu aku. Laki ganteng nggak aku tengok gara-gara nengok laki-laki ganteng aja nggak aku openin gara-gara nengok sampah. Gara-gara nengok sampah. Laki-laki ganteng aja nggak aku openin. Itulah. Gara-gara nengok sampah. Gara-gara nengok sampah. Laki-laki ganteng pun nggak aku openin. Harusnya aku mau cari-cari laki. Nengok-nengok laki. Nggak ada tengok kucing bunda dua-duanya di sini, tengok tuh. Hah? Tidur mereka dua-duanya di atas, tengok tuh. Anak mama tidur di bawah telapak kaki mama ya nak. Iya nak. Anak mama tidur di bawah telapak kaki mama ya nak ya. Iya nak. Anak mama rindu ya di samping mamanya ya nak ya. Iya. Makanya aku nggak mau kalau ya. Akhirnya Anies kebongkar semua kan. Hitungan-hitungan yang 700 miliar nggak valid lah. TNI juga nggak valid lah. Banyak kali bohongnya. Ngeluarin itulah. Bukan bukan visi misi yang dikeluarkannya. Dia ngurusin TNI. Apa coba ngurusin TNI? Mau ngejelekkan apa? Mau ngejelekkan Prabowo. Biar dibilang Prabowo nggak becus kerjanya. Menteri-menterinya pada kaya katanya. Tengok itu. Menteri-menterinya dendam apa dia punya? Dendam. Itulah. Punya rasa dendam dia. Terkeluar jadi menteri. Dibilangnya menteri-menteri pada kaya-kaya. Sementara menterinya hidupnya kaya-kaya katanya. Mewah-mewah segala macam lah gak jelas. TNI kan menyindir Prabowo dia. Prabowo mah udah kayak dari lahir. Bapaknya udah pakar politik, bapaknya udah pakar ekonomi. Prabowo tuh anak orang kaya raya. Hah? Habibie aja salut sama bapaknya. Makanya Prabowo itu nggak banyak yang salut. Karena dia memang orang bener, orang baik. Gus Dur aja salut sama dia. Habibie aja salut sama dia. Sampai Soeharto pun menjadikan dia menantu. Hah? Bukannya nggak banyak orang kaya Indonesia itu. Karena dia orang jujur. Itulah orang. Kalau misalnya oke lah kalau dia menantunya presiden. Tapi seorang Gus Dur, masa mau berbohong?
seorang Gus Dur, ya, yang tahu agama, tokoh agama. Yang agamanya bener. Masa dia mau berbohong? Mulutnya manis. Itulah, hati-hati dengan mulut yang manis. Suka menimbulkan ini. Tenang dia kayak air, tapi menganyutkan dia. Tenang dia kayak air, tapi menganyutkan dia. Manis kalau berbicara, tapi menimbulkan kecekcokan, menimbulkan keributan. Mendingan yang tegas-tegas, yang cerewet-cerewet, judes-judes. Kayak Prabowo kan dia tegas, wow, banting-banting meja. Tapi bener. Daripada yang lemah lembut, manis-manis, tiba-tiba kita ditikam dari belakang. Itu yang bahaya. Musuh dalam selimut. Itu yang bahaya kayak gitu. Tapi dia nggak sadar. Ada orang kayak gitu kadang-kadang nggak sadar dia dengan ucapan dia, nggak sadar dia dengan kelakuan dia bahwa dia itu menyebarkan hoax. Gak sadar dia. Gak sehat cara dia bertarung dalam debat capres. Kelicikannya kok dia gak sadar ya. Kok dia gak mau melakukan hal yang baik gitu loh. Ngapain dia mesti bongkar-bongkar. Itulah. Terlalu ambisi. Sampai gak ngontrol diri. Terlalu ambisi dia. Akhirnya kejelekan dia kelihatan. Itulah kita harus hati-hati di depan umum. Kita belajar dari sikap Anies. Kita harus hati-hati di depan orang. Karena orang menilai. Jangan mempermalukan orang yang kita tidak suka. Nanti kita akan dipermalukan. Akan kita yang kita yang kena batu dan imbasnya. Jangan mempermalukan orang yang tidak kita suka. Lalu kita mengorek-ngorek aibnya, mengorek-ngorek kejelekannya. Kita bongkar di depan umum. Akhirnya kita yang dicap jelek. Itulah. Kalau iya benar, kalau valid. Itulah. Tadinya aku masih mikir-mikir apa Anies lagi, apa nggak jadi lagi. Aku udah total, aku benar-benar nggak mau lagi, aku nggak mau. Makasih lah udah membangun, makasih dia apa yang udah lu buat dengan Jakarta. Tapi nggak mau lagi, udah jerah. Udah jerah aku memilih kau. Makasih untuk makasih apa yang udah kau buat untuk Jakarta. Tapi nggak semuanya, ya. Tapi untuk melanjutkan ke presidenan, maaf, saya takut. Mau jadi apa negaraku? Banyak uang di sana, ya, banyak uang, banyak sumber alam, banyak kekayaan bumi di situ. Nggak mau aku. Hati-hati aku. Aku harus memilih seorang presiden yang benar-benar jiwanya satria, bertanggung jawab dengan Indonesia. Dan udah bosan nengok dengan duit banyak. Ya. Prabowo juga udah lanjut usia. Siapa tahu dia pengen berbuat baik untuk Indonesia. Biar aja situ. Biar aja Prabowo aja udah, ya. Dia nggak kelihatan ambisinya, nggak kelihatan. Memang dia menggebu-gebu jadi presiden, tapi dia nggak menjatuhkan lawan, ya. Nggak mau dia. Makanya aku waktu dia bilang saya nggak jadi presiden pun nggak masalah Pak Anies. Itu keluar kata-kata yang asli dari mulut dia dengan kondisi yang memang benar dia sepertinya tertuduh, benar. Aku tetap Prabowo. Ya. Setuju Bunda. Prabowo aku. Nggak pimplang aku. Ngapain aku pimplang? Ya, ngapain aku pimplang? Aku dipilihkan dengan 3 pilihan yang nggak pernah aku tahu kinerjanya. Ya, sama-sama nggak tahu entah yang mana yang benar. Kalau tadi ada saingannya bolehlah. Kalau tadi misalnya Pak Jokowi 3 periode, Pak Jokowi aku pilih. Atau misalnya ada Ahok di situ, Ahok yang aku pilih.
Atau ada Ahok sama, misalnya Ahok sama Ridwan Kamil. Lalu misalnya atau Ridwan Kamil sama apa gitu, sama Erick Thohir. Masih bisa aku memilih. Ada pilihanku. Ini gue di antara pilihan. Wajar aku pimplang dalam menilai. Pimplang untuk menegaskan pilihan. Bukan pimplang gak jelas arah. Tetap Anies dan Prabowo. Ya, tetap itu yang kusebut. Tidak ada Ganjar. Kalau aku pimplang, tiga-tiga. Anies gak ya, Ganjar gak ya, Prabowo gak ya. Balik lagi Ganjar gak pernah. Ya, yang kupilih cuma Anies. Karena Anies pernah bekerja sebagai gubernur Jakarta. Itu yang kupilih. Kedua Pak Prabowo. Ya, yang aku gak tahu kinerjanya dia. Tapi walaupun aku gak tahu kinerjanya dia, ya, gak tahu kinerjanya dia, aku belajar dari sifatnya, dari wataknya, kepribadiannya, ya. Sepak terjang yang ngedukung siapa aja. Dia pernah ngedukung siapa aja. Jejaknya, jejak riwayat hidupnya. Karena memang dia nggak ada kesempatan untuk jadi seorang pemimpin. Makanya aku mendukung biarlah jadi pemimpin. Anies juga nggak pernah kita tengok pemimpin, ya kan? Kalian memilih Anies waktu Anies jadi gubernur, ya, dipecat sama Jokowi, terus jadi gubernur, dipecat zaman jadi menteri, jadi gubernur. Dia tahu 2000 berapa kan pemilihan presiden. Bisa aja dia merencanakan suatu hal yang baik untuk dipilih. Nggak temakan aku. Jangan memuji-muji kerjaan seorang pemimpin. Itu wajar dia bekerja dengan baik. Wajar. Kalau dia nggak kerja dengan baik, itu alangkah bangsatnya. Kalau dia nggak kerja dengan benar, korupsi, itu alangkah busuknya, alangkah bangsatnya dia. Tapi ketika dia kerja dengan benar, nggak usah dipuji. Ya, aku nggak memuji-muji kerja Pak Jokowi. Yang penting aku salut. Udah, aku ngedukung apa yang dia buat. Dia buat dia bangun Indonesia, jembatan segala macam, transportasi segala macam, tete bengek. Udah apa, tol laut, tol darat, tol gunung, tol sungai lah, tol apa, segala tol dibangunnya. Biar aja. Tahu juga rakyat menikmatin. Bukan aku yang menikmatin, aku tinggal di Jerman. Tapi aku mendukung dan mencoblos aku, suaraku untuk membantu kemenangan dia. Dan aku menyuarakan buat dia. Sekarang terbuktikan apa yang dibuat dia. Yang piciknya aja gak bisa menilai. Yang gak suka dengan Pak Jokowi aja gak menilai. Yang memang udah di dalam dirinya memang udah ada jiwa kebencian yang gak mendalam. Makanya hidupnya gak sukses kalau kayak gitu. Nah, begitu Pak Anies jadi gubernur, Pak Ahok tergeser, segala fitnah diurusin, segala inilah itulah. Tidak memandikan orang sholat. Ya orang yang nggak temakan ilmunya, ya orang yang ilmunya cuman dikit, yang bapak-bapak, mama-mama yang nggak banyak ilmu, yang nggak tahu pendidikannya, nggak tahu agama, ya termakan lah. Pokoknya siapa yang mati tidak memilih meninggalnya tidak menyolatkan umat muslim yang mendukung Ahok katanya. Mendukung orang kafir katanya. Ya orang yang mama-mama yang nggak tahu agama, nggak tahu apa-apa, yang buta dengan agama, ya ketakutan lah. Daripada mati ku nggak disolat. Dan Pak Matullah katanya, nggak tahu entah dari kubu mana itu mengeluarkan selembar kertas, disuruh sebarkan Prabowo pelanggaran HAM. Nggak tahu dari mana. Pilih nomor 2, tetap nomor 2. Nggak mau aku milih nomor 1. Takut aku dosa. Mau ditanya kalau nggak memilih mana itu kakek-kakek yang bilang katanya kalau nggak memilih Pak Prabowo,
Kalau nggak memilih Pak Anies dipertanyakan keislamannya. Kau sholat udah lengkap, kau sholat sehari berapa kali? Hah? Udah banyak kau berbuat baik, berinfak segala macam. Kau kaitkan antara iman sama pilihan capres. Bodoh dalam beragama kau. Kalau nggak milih Pak Anies dipertanyakan keislamannya. Dajjal kau. Sok-sok bertanya-tanya agama orang dalam bermilih capres. Kau sangkut pautkan antara agama dan capres. Kau bawa keimanan orang. Kayak udah bener aja iman kau. Udah kayak benar aja iman kau. Udah bener aja Islam kau. Udah berapa kali kau naik haji? Hah? Udah sampai lumpuh. Dipertanyakan keislamannya. Keislaman kau udah kayak apa rupanya? Hah? Kau aja nggak pakai kopiah. Baju kau aja kaos oblong. Bukan kau pakai gamis. Bukan kau pakai ini. Menanya mana jenggot kau, mana jambang kau. Udah kau ngikutin sunnah Rasulullah. Model kayak pengemis jalanan. Sok ditanyakan keislaman orang. Kayak udah bener aja Islam kau. Gila agama kau. Demam agama kau. Munafik kau. Kalau nggak milih Pak Anies dipertanyakan Islamnya. Kau jual-jual Islam. Kau jual-jual agama. Bikin malu kau. Bapak-bapak tua itu benci kali aku dengarnya. Ada videonya itu. Gak sadar diri kau. Tipu-tipu kau. Kalau ada lah 30 juta manusia kayak aku di Indonesia itu, udah Prabowo nggak diragukan, menang lah dia. Kalau ada 40 juta, 50 juta, 100 juta ya manusia kayak aku di Indonesia itu pemikirannya, aduh, udah deh. Jangan harap ya, jangan harap dua capres jadi presiden, tetap Prabowo. Ya karena nggak mudah dipengaruhin. Ya, makanya kalian pikirkan betul-betul. Jangan sembarang memilih. Lihat aku. Awalnya aku dukung Anies sebelum capres. Ya. Setelah debat capres aku masih bertahan memilih Anies. Masih kumaafkanlah. Angin gak punya KTP. Masih kumaafkanlah itu. Ya. Masih kumaafkan. Nah, kutunggu lagi capres kedua. Tetap masih Anies. Masih bersuara aku. Kenapa? Coba tanya kenapa Bunda milih Anies. Karena Anies begini-begini yang aku buat. Debat capres ketiga. Debat capres kedua. Aku udah mulai goyah ini. Karena Anies nyerang Prabowo. Udah. Capres ketiga. Masih seperti itu. Udah. Bubar aku. Ya. Turun panggung aku. Turun pendukung aku. Lari aku ke Prabowo. Ya udah. Prabowo nggak pernah jadi gubernur, presiden nggak masalah. Anies juga sebelumnya belum pernah jadi gubernur. Buktinya jadi gubernur apa yang udah dibuat. Nggak semuanya beres kan. Banyak pengeluaran duit kan. Mau cari datanya yang valid, lihat aja cari data yang valid. Apa-apa yang udah dibelanjakannya buat anggaran negara. Banyak bener. Bukan, emangnya nggak duit semua itu? Semua duit. Dia bukan memperbaiki tapi pembaruan. Iya, jembatan yang masih lama, jembatan yang layak pakai, sama dia dicopotin. Bukan diperbaruin. Bukan dibenerin, diperbaruin sama dia, diganti dengan tembok-tembok nggak jelas. Ngurus Jakarta mah gampang. Ahok aja pejam mata. Ngurus Jakarta mah gampang. Ahok ngurus Jakarta pejam mata dia. Ahok lah orang pertama yang buat gebrakan Jakarta itu jadi bener. Dia bangun jalan tol Semanggi. Dia bangun Bundaran Semanggi. Ya karena Ahok nggak bertahan lama. Makanya nggak bisa membangun semuanya. Tapi wacana-wacananya dia apa? Dikerjain sama si Anies.
Salah satunya apa? Salah satunya itu tuh peresmian yang sekarang di apa tuh yang kemarin Buddha pergi di mana, di PIK itu loh, apa namanya itu? Apa sih istilah kata reklamasi? Dulu apa kata si Anies? Tidak melindungi para nelayan segala macam. Ujung-ujungnya dia meresmikan. Ujung-ujungnya dia mengeluarkan izin. Sudahlah. Kalau mau lihat kalau mau lihat ininya. Hah? Dibilang sang kuning pun bisa jadi sang kuning. Sang kuning kan tokoh munafik. Sang kuning itu ya udah termasuk tokoh munafik. Ya. Menyembunyikan sifat aslinya dengan belagak-belagak sok beragama. Nah, tinggal kita lihat aja betul-betul. Menyembunyikan keburukan sifatnya dengan dia bertopengkan apa katanya? Sok-sok beragama, sok religius. Sok apa lagi katanya kemarin tuh ya? Pokoknya bagus bahasa dia itu. Pokoknya pas bener itu. Sok-sok beragama, sok religius. Alhamdulillah bunda. Iya. Alhamdulillah aku udah pas pikiranku. Tetap Pak Anies, Pak Prabowo. Tetap pemikiranku Pak Prabowo. Nomor 2. Susah kali nyebutnya. Nomor 2. Alhamdulillah bun, iya. Iya. Sang kuning bun, iya. Gimana ceritanya? Kok jangan bahas-bahas itu ya, Bu. Betul bunda, pendukung masih buta, nggak bisa lihat fakta. Ya belum lagi ntar. Makanya mungkin mereka memilih untuk, ya sebenarnya mereka memilih itu karena masih ada unsur-unsur agama-agama. Biasalah, nggak apa-apa lah. Yang demam-demam agama, yang matinya pingin masuk surga, merasa suci, yang pasti milih-milihnya ke Pak Anies, ke Amin. Diobok-obok iman orang. Iya. Agama urusan kita sama Allah. Aku haramkan memilih seorang pemimpin yang munafik. Aku haramkan tanganku untuk memilih seorang pemimpin yang memberikan informasi hoax, menjual fitnah. Nggak mau aku. Itu jatuhnya fitnah. Ya, itu jatuhnya fitnah kalau nggak valid. Ya, Anies mengeluarkan datanya nggak valid. Artinya apa? Artinya dia memfitnah Pak Prabowo. Pak Prabowo siapa? Pak Prabowo orang yang beragama. Dia Islam. Dia pernah sholat di belakangnya Pak Anies. Jadi imam. Hah? Masa imam memfitnah jamaah? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Hah? Di mana keislamannya? Itu yang perlu dipertanyakan sama si Anies. Di mana keislamannya? Hah? Sangat diragukan kalau seperti itu. Ayo. Sekarang bapak-bapak bertanya sama bapak-bapak tua itu. Mana bapak-bapak tua itu? Yang bilang katanya kalau mana bapak-bapak tua yang bilang, mana bapak-bapak tua yang bilang kalau nggak memilih Anies dipertanyakan keislamannya. Sekarang aku tanya ke kau, pemimpin yang mau kau pilih jadi presiden, ya, yang kau bangga-banggakan, yang kau pikir udah keislamannya bener, coba pertanyakan keislaman si Anies. Ketika dia mengeluarkan statement bahwa itu tidak valid. Itu jatuhnya fitnah. Ya. Jatuhnya gibah.
Ngomong di depan publik lagi. Di depan masyarakat Indonesia. Hah? Coba kau tanya keislaman dia. Jangan tanyakan yang tidak mendukung Pak Anies. Coba kau tanyakan. Kau tanyakan sama Pak Anies. Bagaimana keislaman dia? Hah? Dia menyebarkan berita hoax. Ya? Yang dia bilang tentang pengeluaran dana TNI. Hah? Itu aja nggak valid. Itu aja bohong. Nggak bener. Terus TNI. Hah? Nah, dia bilang katanya banyak yang miskin. Menteri pada kaya. Hah? Karena mau cari muka di depan TNI. Kau tanya keislaman dia. Boleh nggak Islam berbohong? Jangan kau tanya kami yang nggak dukung Pak Anies. Kau tanya Pak Anies. Pak Anies udah bener nggak Islamnya? Saya sebagai pendukung Pak Anies menanyakan kepada yang nggak milih Pak Anies tentang keislamannya. Pak Anies udah bener nggak keislamannya? Ya? Tanya dong. Tanya. Jangan gara-gara kita dibilang keislaman kita nggak jelas. Ya, aku mencoblos orang yang menjual hoax. Orang yang menyebarkan fitnah. Hah? Aku nggak mau. Haram tangan aku. Dosa yang kupertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kau mau bawa agama, aku bawa juga agama. Kalau kau mau bawa agama, aku bawa juga agamaku. Ayo kita beradu. Ya, aku mengharamkan tanganku memilih seorang calon pemimpin yang menyebarkan hoax, menjual fitnah. Ya. Kalau orang menyebarkan fitnah, dia bagian dari orang yang munafik. Aku nggak mau memilih orang yang munafik. Ya, nggak mau aku memilih. Apa munafik itu? Ya, berjanji selalu ingkar, berkata selalu bohong, dipercaya nggak bisa dipercayain. Ayo, menyembunyikan keburukannya dengan religius. Ya, aku nggak mau memilih aku nggak mau membuat tanganku dosa. Aku nggak mau membuat tanganku memegang bara api neraka. Kalau kau pertanyakan keislamanku karena aku memilih Pak Anies, aku pertanyakan lagi kepada kau. Bagaimana pemimpin yang bagaimana yang kau dukung itu? Udah bener nggak keislamannya? Hah? Ketika dia menyebarkan hoax, berita nggak valid, berbohong, hah? Apa itu seorang yang dibilang seorang pemimpin yang ngaku-ngaku Islam? Makanya jangan sembarangan ngomong. Pak Tua, sudahlah. Ya. Tanah kapan sudah menunggu. Pak Tua, sadarlah. Yang sudah bau tanah. Nah, jangan begitu. Jangan dipertanyakan keislaman kami. Ya, nggak ada hubungan dengan keislaman. Ya. Ngerti? Nabi Muhammad menyuruh para sahabat pergi ke negeri Bashar. Siapa Bashar itu? Negara mana itu? Negeri mana itu? Hah? Ketika para sahabat mau iniin sama kafir Quraisy, pergi ke negeri Bashar. Mereka pokoknya pemimpinnya nggak itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mereka itu dizolimi oleh pemimpinnya. Pemimpinnya nggak berlaku adil. Lalu Nabi Muhammad berkata, pergilah ke negeri Bashar. Pemimpinnya orang Nasrani, orang Kristen yang pada akhirnya masuk Islam. Karena di hatinya ada iman kepada Allah. Dia pergi ke sana kenapa? Karena keadilan. Dia pergilah ke sana. Makanya, jangan dipertanyakan tentang keislaman aku. Berarti kau bertanya keislaman aku dong ya. Hah? Bapak tua, berarti kau bertanya keislaman aku. Karena aku bagian dari sekarang aku memang pilih Prabowo sekarang. Tadinya milih Anies, ya. Aku nggak mau membangkit kinerja Pak Anies zaman gubernur, walaupun bobrok, nggak semuanya bener. Tapi itulah, sudahlah, aku lupakan semua, ya. Aku memilih Pak Anies. Tapi setelah ku tengok rekam jejaknya ketika capres, ketika kau berbicara lagi, kalau nggak milih Anies, makanya jadi pendukung tuh hati-hati. Jangan bikin orang ambar. Kau pendukung Pak Anies tapi kau nggak bisa menjaga Pak Anies. Kau mencoreng nama Pak Anies juga akhirnya. Kau pertanyakan keislaman orang yang nggak memilih Pak Anies. Berarti bertanya padaku juga dong. Karena aku nggak milih Pak Anies.
Kau bertanya keislaman aku. Ya, karena nggak milih Pak Anies. Sekarang ku pertanyakan sama kau. Udah seperti apa agama kau? Dan ku pertanyakan sama kau. Udah seperti apa keislaman Pak Anies? Ketika mengeluarkan berita yang nggak valid. Menyebarkan hoax. Hoax itu apa? Berita bohong. Fitnah. Tahu fitnah? Hah? Kita berlindung dari fitnah. Fitnah Dajjal. Ya, fitnah. Ya Allah, lindungin aku dari fitnah kubur, fitnah dunia. Hah? Aku berlindung dari fitnah, nggak mau aku termakan fitnah. Pak Anies sudah menyebarkan fitnah, aku nggak mau termakan, nggak mau aku. Ya, siapa tahu besok aku mati. Nggak mau aku, nggak mau aku, nggak mau. Prabowo nggak mengeluarkan fitnah, biar dia belum kulihat fitnahnya dia. Kalau sama-sama mengeluarkan fitnah, nggak mau aku lagi milih dua, nggak jadi milih aku, nggak mau aku takut, ya, nggak mau aku memilih. Rekam jejak Pak Bro nggak ada yang dia nggak ada fitnah. Fitnah apa Bunda? Fitnah. Fitnah lah. Tulisannya benar tuh, fitnah apa? Sehat selalu ya Bunda. Kalau orang baik, apa katanya Pak Anies orang apa? Anies the real. The real. Itu penilaian kau. Kalian dukung Pak Anies, itu suara kalian. Aku nggak memaksa. Anies the real sang kuning Bunda. Sang kuning. Ya, pilihlah Anies. Kalau kamu milih Anies, pilihlah. Itu suaramu. Tapi suaraku Prabowo. Ya, Prabowo. Kenapa Prabowo Bunda? Ya karena aku nggak mau memilih seorang yang menyebarkan berita hoax. Menjatuhkan lawan. Mencongkel-congkel kerjaan lawan. Kalau kita kerja di perusahaan apapun, ketika kita diseleksi kerjaan kita sama orang yang sama-sama satu kerjaan sama kita, apa kalian mau? Itu udah buruk kelakuannya. Udah ambisi pingin dapat nilai di mata bosnya. Udah pingin dapat pangkat dia. Nggak mau aku. Nggak halal yang dimakan. Nggak halal. Nggak halal yang dimakan. Nih misalnya contohnya gini deh. Aku dibantu sama Ivan, ya. Ivan ngasih aku kerjaan di Indonesia itu. Ngasih aku endos. Tiba-tiba aku tikam dari belakang. Yang ngasih endos aku ku musuh-musuh, ku jilat-jilatin Ivannya. Apa yang ku dapat nggak jadi daging. Haram semua. Nggak mau aku. Nggak mau. Semprotan parfumnya aku pakai haram hasilnya. Makan haram. Baju ini ku beli haram. Ini bantal yang buatku tidur nyenyak. Yang roh aku terbang dari badanku haram. Gak mau aku. Ini parfum haram. Haram semua. Ya, harus kubuang ini semua kalau misalnya dari hasil yang haram. Kubuang semua ini. Gak mau aku dalam satu rumah harta bendaku haram. Gak mau aku. Itulah aku modelnya. Gak mau aku. Kau mau pertanyakan Islam aku, kayak gitulah Islamku. Kucing ini pun haram. Kalau dia kupiara, kubeli dari duit yang haram. Kau kubuang kau. Ya. Kau kubuang. Kalau kau dari duit haram kubeli, kubuang kau. Kau kubuang kau. Ngerti kau? Kalau kau kubeli duit yang haram, kubuang kau kucing. Tapi untungnya enggak. Kau dari uang yang halal. Kalau kau kubeli dari uang yang haram, kubuang kau ke laut. Campakkan kau ke sana, biar kau cari makan sendiri. Ngerti kau? Tapi kau dari uang yang halal, kucing. Ngerti kau? Sehingga kau betah tinggal di rumahku. Kau dari uang yang halal, bukan uang yang haram. Ya, aku membelimu dari yang halal. Kau tahu itu? Makanan kau halal, kucing. Makanya jangan kau ngorek-ngorek sampah. Banyak yang nggak bagus di situ, penyakitan nanti kau. Aku membelikan makanan kau dari uang yang halal. Bukan uang yang haram. Ya. Kalau nanti kau mati, dipertanyakan makanan kau dari mana. Dari Bunda Korla. Dari mana dapatnya dia? Dari kerja di Five Guys. Ya.
Dari kerja di Five Guys. Dari anak-anaknya dia ngasih saweran. Dari uang endorse-nya dia. Paham? Ya. Tidak ada ku curi makanan di sana untuk kau. Gak ada. Makanan kau semuanya halal insya Allah. Aku gak menafkahkan kau dari uang haram, kucing. Walaupun kau binatang. Ya. Tidak ku nafkahkan kau dari uang haram. Makanya kau gemuk dan sehat. Imut. Ya. Kayak Prabowo muka kau. Tidur lagi dipertanyakan. Ya. Mau mempertanyakan aku. Mana bapak tua itu, siapa namanya? Hei bapak tua. Semoga kau tengok video aku. Kau bertanya. Ya. Pertanyaan kau seperti ini kan. Kalau nggak memilih Pak Anies. Dipertanyakan Islamnya. Bagus kau pertanyakan kayak gitu. Tapi aku bertanya lagi sama kau. Ya. Orang yang kau dukung Pak Anies. Hah? Coba dipertanyakan Islamannya. Hah? Menyebarkan berita valid. Bohong. Ya. Hoax. Ya. Dengan harga 7.700 triliun. Pendapatan negara aja gak segitu banyak. Belum lagi. TNI gak punya rumah. Bener gak itu? Valid gak itu? Bohong gak itu? Fitnah gak itu? Hah? Fitnah gak? Uang Pak Prabowo yang katanya berapa itu? Ternyata cuma sekitar 80 gak sampai 100. Hah? Hah? Itu berbentuk duit. Bohong bener. Kau pertanyakan. Itu yang membuat aku jadi gak ngedukung dia. Gak mau aku. Untung kau tanya kayak gitu. Sehingga aku pertanyakan lagi sama kau. Pintar kau. Tapi pertanyaan kau salah sebenarnya. Gak ada urusan dengan agama. Orang memilih siapa pemimpinnya. Kau jangan menyongkel keimanan orang. Jangan kau congkel-congkel ibadah orang. Jangan kau congkel-congkel orang berpakaian jubah. Iman gak bisa diukur dengan penampilan. Ya. Penampilan gak bisa mengukur keimanan orang. Seorang ulama, seorang ustadz pun sekalipun. Belum bisa diukur keimanan dia. Belum tentu. Ya. Tengok itu. Film siksa api neraka, film siksa neraka itu. Perannya siapa itu semua? Siapa yang masuk neraka dalam cerita itu? Anak-anak ustadz kan? Anak-anak penceramah kan masuk apa? Hah? Ya itu. Gak mau aku. Gak mau aku. Ya. Lapar. Hah? Ngantuk. Gak tidur. Hah? Gak mau aku. Kalau katanya. Kalau gak mau aku. Akhirnya kalimatnya menjebak dia sendiri. Akhirnya dia mempermalukan. Itulah pendukung Pak Anies itu. Yang model-model kayak gitu. Bawa-bawa agama, bawa Islam. Huru hara, ribut sana, ribut sini. Demo lagi di Monas, huru hara. Ngapain sih gitu-gitu? Sini gak usah demo-demo. Biar aku joget aja depan kalian. Ya. Dengan lagu Bunda ya. Udah gak usah terlalu tegang dengan politik. Itulah model-model begitu tuh. Makanya kalau berpolitik jangan main hati. Gak usah main hati. Gak usah main perasaan. Jadi gak buta. Jangan buta. Itu politik harus menilai bener-bener. Lihat. Jejak digitalnya. Lihat. Kayak aku. Ya. Sebelum 3 capresnya aku lihat debatnya. Kau siapa, milih siapa kau? Anies, aku milih Anies. Ya. Aku bertahan dengan Anies. Sampai mau sampai capres ketiga. Masih milih Anies aku. Tapi sebelum capres ketiga aku mulai bimbang itu. Gara-gara Gibran. Gibran bahasanya bagus. Ketika debat capres. Yang modelnya melengak-melongok. Ya. Yang cuman kita pikir cuman jualan martabak doang. Nggak taunya begitu dia debat capres. Kayak bukan dia yang kulihat. Kayak orang lain ku tengok.
Bahasa politiknya juga pintar. Ya, untuk seukuran dia mah oke lah. Belum punya pengalaman banyak, nggak apa-apa, entah juga dapat pengalaman. Pak Anies juga belum dapat pengalaman banyak jadi gubernur. Tapi emang kelihatan malas kerja sih. Banyak pengeluaran. Yang inilah apa tuh yang balap-balap di Sentul itu? Jadi nggak itu? Berapa dananya itu? Kalau Pak Anies mau menilai kerjanya, kalau Pak Anies mau menilai kinerjanya Pak Prabowo, mengasih nilai, ya, mau nilai dari saya? Nggak mau kan? Nah, nilai dari masyarakat aja nih. Nah sekarang kalau Pak Anies mau bilang Pak Prabowo nilai karena kerjaannya nggak becus, karena dia beli barang second, ya, kena barang bekas pakai. Masalahnya kenapa kalau barang bekas pakai kan masih bisa digunain. Ini tempat tidur aku barang second. Hah? Selimut aku barang second. Nggak gengsi aku. Masih bisa pakai kok. Tempat tidur aku barang apa? Second. Ini tempat ini barang baru. Enggak. Sofa doang barang baru. Ini second. Tempat piring second. Toilet, tempat mandi second. Karpet second. Hah? Semua second. Nggak banyak barang baru di sini. Baju yang ku pakai barang second. Celana yang ku pakai barang second. Masih bisa dipakai. Menghemat duit. Menghemat anggaran. Salahnya di mana? Harus pemborosan gitu. Hah? Haruskah pemborosan? Haruskah mengeluarkan uang bermiliar-miliar? Rakyat masih susah. Menghemat-hematlah jadi pemimpin. Rakyat banyak yang susah daripada pengeluaran yang banyak. Lebih baik tuh bangun itu yang namanya kali mana tuh yang banyak di Jakarta, masih banyak warga susah. Yang nggak ada kamar mandi dalam kamar. Periksain tuh tugas kau dulu jadi gubernur. Tugas kau itu. Ya, jangan sibuk membangun jembatan diobak-abrik, diolak-alik. Tapi masih banyak rakyat jelata di Jakarta yang sengsara. Jangan cuma mikirin pembangunan Jakarta, buat gedung, buat ini, buat itu, buat ini. Tuh buang-buang duit nggak jelas. Hah? Itu gedung yang bola itu. Udah ada Soekarno, kau buat gedung untuk apa? Coba uang itu kau pakai buat rakyat. Lihat itu gedung yang ya apa tuh yang apa ini Bang Pak Prabowo Pak Anies tuh. Awalnya memang aku bangga, tapi setelah aku kaji-kaji lagi, ketika aku melihat warga Jakarta banyak yang sengsara, banyak yang miskin, masih banyak tidur di bawah jembatan, masih banyak tidur di ampera-ampera, masih banyak lagi rakyat yang di pinggir kali-kali itu yang masih bobrok rumah-rumah itu. Daripada kau bangun yang kau buat apa itu yang ada di daerah Ancol apa daerah mana itu, apa namanya itu, apa sih namanya Jakarta keren di zaman apa sih, udah Bun jangan terlalu ya. Sekarang kalau dia mau menilai kinerjanya Pak, kalau dia mau, kita harus berlaku adil sayang. Kalau kita harus berlaku adil, kita harus membela orang yang dizolimin. Apa namanya itu loh? Yang kemarin Bunda joget-joget itu di mana namanya itu? Prabowo. Aduh, bukan keren banget. Itu yang putih-putih yang kayak planet. Yang kayak kapal apa tuh? Kayak kapal planet. Apa itu yang dekat? Najis. Sekarang aku tanya, siapa yang buat JIS? Di zaman apa itu? Di zaman siapa itu? Hah? JIS namanya. Siapa yang buat itu? Hah? Siapa yang buat? Anies kan? Berapa biayanya keluar itu? Hah? Untuk apa itu? Tujuannya apa? Kelihatannya nih bangun. Untungnya untuk apa? Udah ada Senayan. Segede-gede umat. Lapangannya. Tetap aja nggak terpakai. Hah? Ngapain? Mau bersaing sama Pak Ahok. Kena membangun jembatan Semanggi. Nggak ada manfaatnya. Waktu Bunda kesana kosong. Untuk apa itu? Cuma nongkrong gitu aja. Penghias langit. Penghias kota Jakarta. Untuk apa? Bangunlah yang bermanfaat. Berapa dananya keluar itu?
Hah? Berapa dananya keluar itu? Berapa dananya keluar? Coba uang itu digunakan untuk warga Jakarta yang di pinggir kali itu loh. Diperbaikin tempatnya. Jangan cuma mikirin Jakarta doang. Jangan mikirin tuh rakyatnya masih banyak sebenarnya. Tapi udahlah, gak apa-apa lah. Aku maafkan lah itu. Aku tetap masih milih Anies. Bangga juga lah aku. Ada lapangan bola kayak kapal planet. Bangga juga aku. Lihat lapangan bola kayak apa tuh pesawat alien. Tapi ujung-ujungnya aku berpikir lagi kalau tiba-tiba, makanya Pak Anies, hati-hatilah berbicara. Jangan karena ucapanmu orang mengkaji lagi kerjaan kau waktu zaman gubernur. Akhirnya kau seperti menupuk air di dulang. Itulah kalimat kau itu. Itulah kalimat Pak Anies. Sama dengan menepuk air, menepuk air pokoknya intinya gini, menepuk air di tulang apa namanya? Menepuk air apa sih? Suara kentut kan tadi. Jadi intinya jadi memercik air di basecamp, terpercik muka sendiri. Memercik air memercik air comberan, terpercik muka sendiri. Karena dia mengkoreksi kerjanya Pak Prabowo, menilai kerjaan Pak Prabowo. Kembali kita mengingat waktu dia kerja zaman gubernur. Apa yang dia buat? Dia nggak bisa menyembunyikan. Dia menyongkel-nyongkel aibnya Pak Prabowo, kinerja Pak Ahok, kerjanya Pak Prabowo. Akhirnya aibnya sendiri yang kebongkar, kinerjanya dia yang terbaca. Hah? Padahal kita udah lupa. Aku nggak bangga apa yang dibangun sama Pak Anies. Oke lah, berarti dia bisa kerja. Oke, aku dukung Pak Anies karena dia udah membangun beberapa di Jakarta. Oke, karena kerja dia walaupun yang dibangunnya nggak ada gunanya, nggak banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Jembatan di Jakarta kan banyak jembatan layang tuh, jembatan tuh penyeberangan masih layak pakai. Ngapain mesti dibuang, dibangun lagi dengan cara lain? Ngapain kalau masih bisa dipakai? Orang kena angin topan aja nggak gugur. Itu kan dari besi, bahannya kuat. Udah lihat Thailand, lihat Filipina. Hah? Mereka nggak terlalu membuat perubahan. Masih bisa dipakai ya pakai. Itulah. Oke lah kalau dia buatnya begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Makanya aku tidak mau memilih. Itulah. Akhirnya apa? Hatiku yang tadinya udah berdamai, aku udah nggak ngurusin politik. Aku bukan ngurusin politik sebenarnya sih ini. Ini kayak kita disuruh bicara tentang pilihan kita. Kita bukan ngurus politik, kita bukan orang politik. Kita nggak penting semua. Aku kerja sebagai pelayan McDonald. Aku kerja sebagai pelayan Five Guys. Aku kerja jadi buruh lobby, buang tai, bersihin WC. Aku nggak gengsi, ya, nggak gengsi aku. Dengarkan, aku adalah buruh pekerja restoran, ya, di Jerman, ngerti? Tukang sapu di restoran, ya, tukang ngepel di restoran, ngerti? Buang sampah di restoran. Terpegang tanganku ketika aku bersihin kamar mandi. Yang tai, yang muntah, yang tisu, yang darah men kotor terpegang di tanganku. Kerjaanku berhubungan dengan yang jorok-jorok, dengan yang berpenyakitan, ya. Jadi nggak ada aku urusan politik. Gak mimpi aku jadi seorang politik. Gak mimpi aku jadi seorang presiden. Gak mimpi jadi gubernur. Gak mimpi. Ya. Jadi gini aja aku udah susah kemana-mana melangkah karena banyak minta foto. Ya. Apalagi jadi presiden. Gak bisa jalan aku. Gak mau aku. Realitinya kan. Jadi begini aja. Banyak yang minta foto ke bunda. Ya bangga sih. Tapi sedikitnya kayak segi terganggu gitu. Gak bebas aku.
Nggak bisa joget aku jadinya, tapi nggak apa-apa. Yang foto kan anak-anak aku, bukan orang lain. Ya kan? Apalagi di presiden. Nggak bisa jalan aku. Makanku ditengokin orang. Hah? Ditengokin orang makanku. Nggak nikmat makananku. Belum makan dia diwawancarain. Habis makan diwawancarain. Pas lagi makan pun dilihat-liatin, ditanya-tanya, dipuji-puji, dipoto-foto. Mana enak makanan yang begitu? Yang makannya tadinya enak, mana enak kita rasain. Nggak usah bohong, nggak usah berbohong, ya. Mana enak? Mendingan aku makan di balik tempat tidur, biar nggak nengok orang, biar nikmat makanku. Iya, makanya. Belum lagi tanggung jawabnya, bohongnya, jahatnya, nipunya. Ya kalau model politik yang mau bercurang-curang, yang pengen jadi presiden, ambisinya ketahuan. Ya, dari sikapnya Pak Anies sudah terpapar gairah nafsunya pingin menjadi seorang presiden. Dari mana Bunda? Ketika dia menjatuhkan lawan, ketika dia menseleksi kerjaan lawan, ketika dia membongkar kerjaan lawan, ketika dia pingin mempermaluin lawannya, ketika dia pingin menjatuhkan. Udah kelihatan ambisinya, menyebarkan berita hoax. Udah kelihatan ambisi dia. Kalau dia orangnya, kalau memang dia nggak bermimpi untuk jadi presiden, ya, kalau nggak bermimpi, ya, kalau nggak terlalu bermimpi kali lah gitu, dia nggak mungkin bersaing sama Pak Prabowo. Tentunya dia menghargai, menghormatin. Apalah artinya pejabat, hah? Jangan kita rakus dengan jangan takut dengan harta, tatah jabatan. Hah? Jangan rakus dengan harta. Bunda bisa aja pulang ke Indonesia. Banyak endosan menampung, yang bayarannya gede-gede. Nggak mau aku. Mending aku memilih tinggal di Eropa. Walaupun rumahku dibilang orang kayak mana modelnya, biarlah. Ya, aku kerja di McDonald. Dengan gaji yang 25 juta sebulan. Cukup makan, cukup tidur. Nggak ada yang kumimpikan dalam hidup aku. Ketika aku live, aku nggak minta-minta disawer. Aku live suka hatiku jam berapa, nggak punya cara-cara. Aku joget, aku gembira, aku bagaimana, nggak mau aku disuruh-suruh. Ya, nggak mau aku. Sama aja begitu. Ya, orang mau bilang aku apa, teteh bengek, terserah. Aku bertahan hidup di Eropa dengan caraku. Walaupun susah aku jalanin. Biarlah. Tapi aku bangga. Bangun tidur, minum kopi, ngerokok, pergi kerja. Pulang kerja, makan, tidur. Jalan kaki, menikmatin transportasinya. Menikmatin keindahan. Ini namanya hidup. Nggak gila aku dengan keviralanku. Diam di Jakarta. Meninggalkan Indonesia. Meninggalkan Jerman. Ya kan nggak mau aku. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Bunda mau nggak viral di Jerman? Nggak mau aku viral di Jerman. Tambah ribet nanti hidup aku lagi. Nggak mau. Di mana-mana aku. Gampang aku mau, kalau aku mau viral di Jerman ini. Paling gampang aku. Sekarang aja udah banyak kenal aku di sini. Hah? Gampang kalau buat aku terkenal di Jerman ini. Gampang. Segini buat aku. Tapi aku nggak mau. Memang aku nggak mau viral dari dulu. Aku live suka hatiku aja kapan-kapan. Memang kalian suka sama Bunda. Makanya banyak anak-anakku. Anak-anak rayap. Iya nak. Anak mama tidur pula dia. Kayak mana mau tidur? Mama mau bangun. Kok masih tidur di situ? Nanti kau terkencing pula. Hah? Masih ngantuk-ngantuk. Nggak tidur apa tadi malam kucing ini ngejagain mamanya? Nggak tidur dia. Kayak mana lah ini, ha? Hah? Nggak tega pula aku ngebangunin dia. Matanya pun udah kayak gitu. Udah kayak mata-mata kucing Catwoman. Hah? Mama mau bangun nak. Tapi nengok kau
Masih bisa berubah nggak ya? Yang penting Pak Prabowo tetap jadi diri Bapak. Tetap jadi diri Bapak yang rendah hati. Tidak usah menyerang-nyerang. Tidak usah tanggapin kalau itu nggak benar. Gitu aja. Tetap ambisinya untuk membangun Indonesia. Nggak penting mengorek-ngorek kinerjanya orang. Nggak penting memberikan nilai buat orang. Yang penting visi misi Pak Prabowo demi Indonesia. Demi kemajuan rakyatnya. Demi kesuksesan Indonesia. Demi jayanya negeri Indonesia. Tetap memperjuangkan hak rakyat. Tetap mempedulikan rakyat. Tetap mempertahankan Indonesia dari jajahan. Dari politik-politik luar. Yang penting Pak Prabowo itu aja paling penting. Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Memudahkan untuk pekerja supaya bisa melamar kerjaan. Buang persyaratan-persyaratan yang nggak ada faedahnya, seperti usia badan. Misalnya kalau cuma kerja di restoran, yang penting nampak kelihatan rapi, ya bagus gitu. Kalau dia kerja di toko-toko, yang penting otaknya bisa ngitung, bisa baca. Kalau nggak bisa di bagian kasir, bagian rapi-rapi, bagian nyusun barang, buang-buang sampah. Kalau makin pelayan, ya mungkin dia punya yang cantik tapi nggak cantik kali. Enak dipandang, udah cukup lah itu. Penampilannya bagus, ya tinggal bajunya aja dirapiin. Itu aja. Kalau usia mah nggak usah khawatir ya. Di sini pesawat kemarin Bunda naik pesawat. Tahu nggak umur berapa dia? Umur 56. Pramugarinya umur 56. Udah tua kali malahan. Mungkin dia pegawai pramugari lama itu. Udah lama kali dia. Enggak. Ya pramugari memang harus cantik kali ya. Kan ngelayanin pesawat-pesawat. Iya kan? Harus cantik dong. Ya nggak cantik juga sih. Mungkin harus pintar. Ya paham lah gitu. Ya kalau untuk pelayan toko mah nggak usah. Bunda aja boleh. Bunda aja nanti. Liatin kucing Bunda. Bunda rambut. Bun itu yang... makasih handphonenya. Bunda ada lowongan kerja nggak? Cari di Google. Banyak lowongan kerja di sini kalau kamu Indonesia Maju 2. Yes. Indonesia Maju nomor 2. Indonesia Maju nomor 2. Pokoknya tetap Pak Prabowo. Aku lebih suka orang yang tidak berjanji-janji. Ya, tidak berjanji-janji. Ya, inilah listrik gratis lah, inilah, mana mungkin. Dari mana perputaran ekonomi kalau nggak dari uang rakyat? Yang ini gratis, itu gratis, ini murah, itu murah jelitah. Alah, Jakarta aja masih banyak yang susah. Waktu zaman gubernur. Udah deh, jangan begitu-gitu, jangan muluk-muluk lah. Gak usah muluk-muluk. Apa katanya? Apa katanya? Lah, makan siang dan susu gimana? Siapa itu? Ya kalau ngasih makan yang lapar, biar aja gitu. Udah gak usah janji-janji lah semuanya ah. Gak usah janji-janji. Ini. Bun, itu yang dana atasi polusi sampai
80 triliun. Nah itu kayak mana pula itu? Tak kayak mana. Makanya jangan kita menyongkel-nyongkel kinerjanya Pak Prabowo, Pak Anies. Kerjaanmu juga banyak. Waktu Pak Prabowo nanya 8 itu disalahkannya lagi disalahkannya lagi angin gak punya KTP. Itulah pintarnya dia ngomong. Nah giliran Pak Prabowo, dia mau nyerang Pak Prabowo tapi gak ada data. Nah ngomong-ngomong data valid, dia sendiri gak valid. Kita ciri Pak Anies kadang-kadang suka lupa ingatan ya, apa kayak mana sih? Aku bingung kadang-kadang. Pak Anies ini kelemahannya apa ya? Lupa gitu apa yang dia omongin. Hah? Apa dia lupa ketika dia pernah bilang waktu debat itu, kita berbicara kita bicara di ranah terbuka yang valid, yang nyata, bukan yang valid kata dia. Nah dia aja menyebarkan berita valid tentang jumlah pembelian barang itu katanya 700 berapa itu aja udah valid. Hah? Terus TNI lagi, terus uang Pak Prabowo lagi, ya kan? Terus melemparkan ke Pak Jokowi. Ya saya juga ya, lu harus belajar pintar dong, belajar cerdas dong. Jangan melempar, cari data dong. Bersaing dong sama, kalau Pak Jokowi menyampaikan berita yang salah, kau cari kebenaran. Bukan menambahin lagi. Jangan mengadu domba. Jatuhnya dia mengadu domba. Jatuhnya jadi picik banget ya. Itulah. Jadi mengadu domba itulah, makanya kita tuh kadang-kadang belajar sifat orang itu dari teman ke teman. Makanya ada untungnya kita banyaklah kalian berkontak, bukan teman sih. Banyak-banyaklah kalian mencoba untuk mencari teman. Sekalian untuk belajar sifat orang-orang. Kayak Bunda udah 50 tahun, udah hidup dari bermacam negara. Udah banyak temen yang kuperhatikan. Dari mulai orang Thailand, orang Filipina, orang Cina, orang Indonesia, orang Romania, orang Bulgaria, orang Hungaria, orang hitam, orang Albania. Ya, kayak Bunda kerja di McDonald dengan bermacam bangsa di situ. Di situ kita bergaul dengan siapapun orangnya. Tidak perlu kita nggak ngerti bahasa, dari karakternya aja kita udah tahu loh buruknya. Kadang-kadang gini, dari karakter kita bisa menilai orang itu nggak bener. Ngerti? Dari karakter, itu karakter. Dari karakternya udah kelihatan orang itu nggak bener. Bagaimana Bunda punya teman akrab di McDonald, bagaimana Bunda punya teman baik di Five Guys. Memang pelan-pelan nyari teman itu, nggak bisa kita buru-buru. Kadang-kadang perlu waktu 10 tahun. Ada orang bisa menyembunyikan watak keburukan yang kita nggak sadar bertahun-tahun. Ada itu. Jago dia, pinter dia. Pinter dia menyembunyikan sifat kepalsuannya itu. Ketidaktulusannya tuh pinter dia. Pinter. Ada orang bisa gitu menyimpan pribadi dia yang sebenarnya tuh jelek gitu. Sampai kita nggak tahu, sampai kita ketipu gitu. Pinter. Ada yang begitu. Saat kita susah, saat kita jatuh, saat kita terpuruk, baru bisa kita lihat. Makanya hati-hati buat kita yang hidupnya senang. Hati-hati bergaul sama orang yang susah. Hati-hati bergaul sama orang yang susah. Banyak orang susah memanfaatin orang yang banyak rezeki. Ini aku nggak pokoknya hati-hati. Hati-hati bergaul sama orang yang susah. Hati-hati bergaul sama orang yang susah. Karena kadang-kadang dia nggak tahu. Karena ambisi orang pingin jadi kaya, pingin jadi senang, itu melupakan dia syukur nikmat.
Makanya hati-hati bergaul sama orang yang susah. Nggak semua orang susah itu mau memanfaatin orang yang punya duit. Tapi hati-hatilah. Hati-hati bergaul sama orang yang susah. Lebih baik kita susah daripada kita ngemis. Lebih baik kita menderita daripada kita bersandiwara untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Janganlah. Biarlah kita kerja. Mendingan kita kerja. Mendingan aku dibantu oleh pemerintah daripada aku dibantu oleh temen. Benar. Lebih baik begitu. Takutnya apa? Jadi bangkitan. Jadi umbaran. Mendingan begitu. Dan hati-hati menolong orang yang susah. Itu udah pernah terjadi dalam hidup aku. Aku udah pernah merasakan hidup banyak. Aku pernah merasakan banyak duit. Aku pernah merasakan punya BNW. Aku pernah merasakan uang 1,5 miliar di bank. Aku pernah merasakan hidup senang. Nah, dan aku pernah merasakan susah ketika zaman COVID. Disitulah aku belajar hidup apa adanya. Hidup yang jujur. Hidup yang mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, makanya ketika kita jatuh dalam keadaan kita susah, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah berdoa. Itu belum tentu untuk selamanya. Mungkin Tuhan menguji kita. Mungkin Tuhan mencoba hidup kita. Kita dijatuhkan susah, kita jangan putus asa. Kita jangan sedih. Jangan sedih. Allah menyentuh hati kita. Kita diberi cobaan. Kita diuji. Ketika kau banyak duit, aku melihat kau seperti ini. Coba ketika aku jatuhkan kau susah. Kujatuhkan kau melarat. Kujatuhkan kau sengsara. Kujatuhkan kau susah cari makan. Bagaimana hidup kau? Masihkah kau anggap aku Tuhan, kata Allah? Masihkah kau beribadah padaku? Itulah. Masihkah kau menyerah beriman kepadaku? Masihkah kau berpaling dariku, kata Allah? Kujatuhkan kau susah. Kujatuhkan kau sengsara. Kujatuhkan kau semiskin-miskinnya. Kubuat orang menghina kau, katanya. Masihkah kau menganggap aku Tuhanmu? Masihkah kau bersembahyang padaku? Masihkah kau menyembah kepadaku? Masihkah kau meminta keluar dari kesulitan padaku? Itu kata Allah. Makanya bunda ketika bunda hidup di rumah sosial, ketika bunda belum bekerja di McDonald, aku tetap tawakal, aku tetap berdoa, aku tetap percaya pada Tuhan. Akhirnya Allah membukakan rezekiku. Aku kerja di McDonald. Aku kerja 2 tahun. Lalu Allah kasih rezeki lagi ketika bunda viral. Itu. Makanya aku gak mau sombong dalam hidup. Aku tetap hidup seperti apa adanya. Makanya kita perlu menilai orang dengan yang benar. Iya. Itulah hidup. Gak goyah hati aku. Ketika aku banyak duit di Jakarta, aku punya mobil, aku punya rumah di Sentul di Jalan Victoria. Aku punya kredit rumah, aku punya uang 1,5 miliar. Aku nggak pernah aku merasa. Aku pernah merasakan hidup senang di Jakarta. Aku pernah jadi artis, aku pernah jadi model. Aku dibayar dengan barang-barang yang mewah. Aku berdandan bagaikan Mbak Ratu. Ketika COVID aku jatuh. Ya. Aku jatuh, aku dikasih duit sama orang. Aku dapat duit dari orang. Aku dibantu pemerintah Jerman. Tidurku di karantina. Tidur aku di karantina. Aku makan dari rumah sosial. Aku tinggal di rumah sosial.
Satu kamar dengan orang hitam. Ku hadapin semua hidup itu. Sampai nyuri-nyuri aku sholatnya. Jangan kau sholat di situ, kata dia. Jangan kau sembahyang di kamar, katanya. Sembahyang kau di gang. Aku sembahyang di kamar. Aku sembahyang di dapur. Aku sembahyang di pojok-pojok. Jangan kau sholat di sini, katanya. Sholat kau di sana, katanya. Aku sholat di pojok-pojok. Segitunya aku. Gak ada aku cari-cari Tuhan. Tetap aku bertahan pada Tuhanku. Baru aja dikasih cobaan, udah nyari-nyari Tuhan. Oh mungkin ini bukan Tuhan, Tuhanku ini. Itulah kadang-kadang manusia. Bertahan pada iman kalian. Jangan kena dicoba sekali ujian langsung gak tahan. Mau cari Tuhan yang lain. Supaya berkah. Supaya berlimpah rezeki. Salah itu langkah kayak gitu. Bertahan aja pada iman kalian. Tuhan akan menunjukkan siapa diri. Tuhan akan menunjukkan ketuhanan dia. Dengan cara-cara dia. Kita yang belajar yang punya otak. Kita belajar yang punya akal. Kita pelajarin hidup kita ketika kita di sini, di sana. Nikmat dari mana kita dapat. Begitu. Kok kawin pula kau di sini ah. Bodoh kau ah. Kawin pula kau di sini ah. Bodoh kau ah. Kok laki sama laki. Bodoh ini. Ini pun diam aja. Keenaan. Laki sama laki. Bodoh kau. Coba besok ku periksa ke dokter dua-dua ini ya. Apa betul-betul dia perempuan ini? Hah? Bodoh kau. Laki sama laki. Kok bisa, kalau tadi perempuan sama laki gak apa-apa ngewong. Ini laki sama laki kok bodoh ini. Bodoh kau. Ah, tahu kau. Kok enak-enaknya aja mereka berzina di bawah kakiku. Ada-ada aja kelakuannya. Kok enak-enaknya dia berzina. Bodoh, laki sama laki. Pau betul. Pau betul. Lahir. Bodoh. Bukan bawaan lahir. Lain kalau orang bawaan lahir. Emang gemulai. Kalian bukan bawaan lahir. Kalian bukan bawaan lahir. Kalian bukan bawaan lahir. Iya. Kok malah berzina di bawah telapak kakiku. Enak pula kawin di situ, mereka nongkrong di atas gitu. Diam pula yang di bawah. Udah tahu adiknya. Adiknya pun diam aja gitu. Abangnya bodoh. Itu adik kau. Sedara. Sekandung. Sama-sama laki lagi. Alangkah pautnya.
buat kopi kita ya. Kita buat kopi ya. Makan gak aku ya? Sarapan lah aku ya. Bikin apa kita ya? Bikin roti prata kayaknya. Udah lama gak makan roti prata ya kan? Iya kan? Bikin roti prata enak kayaknya ya. Kita buat roti prata ya. Udah lama gak makan roti prata. Kayaknya enak roti prata ya. Roti prata kita buat 2 kali aja ya. Kayaknya enak roti prata ya. Kita buat aja roti prata ya. Iya. Ya kan? Makan roti prata ya kan? Kita buat roti prata dulu ya kan? Kayaknya ngidupin lagu aja ya biar kita tenang ya. Ya kan? Kayaknya kita putar lagu aja dulu ya. Supaya apa Bunda? Supaya nggak terlalu tegang otak ini ya kan? Kita kan bukan orang-orang politik. Udah capek aku ngebahas politik. Ada sesuatu. Udah cukup. Hari itu juga aku pingin happy, pingin gembira aku. Pingin joget-joget aku. Aku pingin menghibur. Udah cukup politik. Ntar, bukan politik sih. Udah cukup ngebahas perdebatan capres. Yang pasti udah jelas aku ngedukung Pak Prabowo. Udah itu aja. Sekarang waktunya kembali ke awal. Joget-joget. Ya. Hayo. Masuk aja dia. Nanti makannya. Ya. Kalau mama mau pergi kerja baru makan. Jangan minta-minta makan. Lagu apa ya? Batalkan. Macam-macam permintaan kau, gak jelas. Lagu apa ya? Dangdut aja lah, dangdut aja ya. Lagu dangdut aja ya. Biar joget-joget otakku, biar gak sakit. Lagu apa? Kok lagu Rohingya di sini ada? Lagu Rohingya? Nggak mau aku denger. Kayak mana model lagunya itu? Lagu India. Ya, kita cari lagu India aja udah. Hah? Lagu India aja. Ya kan? Cari di mana ya di sini nih? Nah. Ya, kita cari lagunya dulu ya. Iya kan? Lelet internet ini ya. Lelet kau. Jam berapa Bunda? 12:30. Hari ini masih jam 3. Sabar ya. Lagi cari lagu. Udahlah bosan aku nengok muka Anis ini. Ih, kok dia pula lagi gambar dia. Udah gak mau ngurus-ngurus politik ya. Alah, kok cerita-cerita hantu pula lagi. Ini. Ntar. Kenapa internetnya kok jelek kali? Jetzt Online-Lotto spielen auf Lotto24. Das Glück ist da, wo du bist. Jetzt die beliebteste Lotto-App Deutschlands downloaden. Lotto24.
Kenapa internetnya? Jelek kali internetnya ya? Hah? Jelek internet. Aduh, pukimaknya nih lah. Internet apa ini? Gila kau ya. Lebih dulu kita pemanasan ya. Pemanasan. Pukimak lah, internet anjing ya. Internet anjing kau memang. Matilah kau dulu. Muak aku nengok kau. Keluar kau dulu. Muak aku nengok kau. Lagi enak-enakmu joget pakai acara mati kau. Biadab kadang-kadang. Lagi enak-enakmu berjoget sampai lupa pula aku gerakanku, jadi nggak lincah aku. Pakai acara mati, ini aja lancar. Ini lancar ini Kok pakai lambat pula laptop. Coba aku matikan dulu laptop inilah. Aku matikan dulu lah. Gila-gila kau. Matikan. Mulai ulang, ya. Presley is MacBook Air disconnected. Ready to connect. Dari laptopnya berarti. Pakai acara lambat. Masa berputar-putar tiba-tiba macet? Udah kayak jalan raya. Udah kayak jalan Sudirman kau pakai acara macet. Kok pakai macet-macet segala. Udah enak-enak aku mau berjoget. Terpatah-patah lagunya. Sengaja mau bikin aku gak bisa joget. Gak mau aku, tetap aku bikin joget. Lab sama Kak Tika. Siapa Tika? Lab sama Kak Tika. Tika siapa? Gak tahu aku. Tika siapa Tika itu?